Dan Allah menceritakan tentang orang-orang Yahudi ini sebenarnya dalam surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yakun lahum ayatan ay ya'lamuhu ulama'u bani Israil. Apakah tidak cukup menjadi bukti untuk mereka bahwa para ulama Bani Israel bisa mengetahui tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Juga dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 157, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan dan memastikan di dalam Taurat dan Injil memang sudah ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kana 'alaihim falladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, Nabi Muhammad SAW, yang buta huruf karena tidak bisa baca dan nulis, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala memang menjadikan Nabi SAW begitu, bukan penghinaan untuk beliau, tapi justru kedudukan Nabi SAW untuk memastikan beliau tidak mengarang-arang Al-Quran itu. Yang mereka temukan dan dapatkan tertulis namanya dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Jadi di Taurat dan Injil itu ada hukum-hukum yang memang berat, ya. Seperti misalnya orang-orang Yahudi di dalam syariat Musa alaihissalam, kalau mereka berbuat dosa besar, berzina kah, riba kah, dosa-dosa besar, kalau mau taubat harus bunuh diri. Hukumnya waktu itu seperti itu, ya. Sebagaimana Musa mengatakan faqtulu anfusakum. Kalau mau taubat, ada orang datang, dalam Al-Quran diceritakan Musa alaihissalam mengatakan kalau begitu bunuh diri kalian sebagai bentuk taubat kepada Allah. Ini belenggu. Datangnya Nabi Muhammad SAW menghilangkan itu. Dulu diharamkan bagi mereka untuk atau mewajibkan kisos pada pembunuhan, baik yang disengaja atau tanpa disengaja, tanpa membolehkan membayar dia, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, itu juga syariat. Tangannya salah, tangannya dipotong, walaupun bukan mencuri, gitu kan. Maka ini semua syariat-syariat. Juga membuang atau menggunting kain yang kena najis. Jadi kalau sudah kena najis nggak boleh lagi dikucek, dicuci. Itu syariat Nabi Musa SAW, digunting, dibuang. Ini boleh teman-teman baca di dalam terjemahan Al-Quran, insya Allah ada semua itu dalam surah ini, ya, Al-A'raf 157. Maka orang-orang yang beriman kepada orang ini, Nabi Muhammad SAW, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang turun kepadanya maksudnya Al-Quran, mereka lah orang-orang yang beruntung. Baik, ini sedikit saja selipan tentang masalah orang-orang Yahudi. Sebenarnya mereka sudah mengenal Nabi Muhammad SAW, tapi kita sedang bicara bagaimana Jazirah Arab masuk ke agama Yahudi.